Pembahasan pertama, analisa fundamentalnya saham AMRT. Pembahasan kedua, perhitungan valuasinya saham AMRT. Video ini berdasarkan kondisi 17 April 2023. Kita ke bagian ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Sepanjang 2022, ekuitasnya AMRT ini 11,2 T, 11,2 triliun. Tahun sebelumnya 9,2 T, sebelumnya 7,4 T, sebelumnya 6,6 T. Jadi ekuitas sebesar 11,2 triliun ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Sekarang kita ke bagian laba. Laba AMRT sepanjang 2022 itu 2,8 T. Sebelumnya 1,9 T, tahun sebelumnya 1 T, tahun sebelumnya 1,1 T. Jadi laba sebesar 2,8 triliun ini itu adalah laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Labanya terus meningkat dari tahun ke tahun dan bahkan terbesar yang sekarang selama 4 tahun terakhir. Ekuitasnya juga gitu, membesar dari tahun ke tahun dan yang sekarang adalah terbesar selama 4 tahun terakhir. Dari dua data itu, dari laba dan ekuitas, kita bisa simpulkan fundamentalnya si AMRT itu mewah. Fundamentalnya AMRT itu bagus. Oke, boleh minta like dan subscribe-nya? Kan kalau YouTuber gitu tuh di tengah-tengah video. Oke, sekarang kita ke pembahasan kedua tentang valuasi atau sering disebut harga wajar. Oh ya, buat yang baru pertama kali nonton video dari channel Saham Nyantai ini, saya izin ingetin sesuatu dulu nih. Yaitu tentang 3 kriteria suatu saham layak atau tidak untuk diinvest. Ada 3 kriterianya. Kriteria yang pertama adalah fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Yang sering salah biasanya tuh ada di 2 hal. Yang pertama, misalkan mentang-mentang lihat harganya murah langsung beli tanpa merhatiin fundamentalnya, tanpa merhatiin labanya, tanpa merhatiin ekuitasnya. Yang kedua, mentang-mentang fundamentalnya mewah, misalkan kayak AMRT tadi, labanya meningkat terus, ekuitasnya membesar terus langsung dibeli. Perhatiin dulu valuasinya, jangan main beli-beli aja. Nah, jadi 2 kriteria itu minimal harus diperhatiin, minimal banget ya. Syukur-syukur kalau sampai ngedalemin yang ketiga, yaitu prospeknya gimana. Oh ya, terkait 3 kriteria ini saya punya bocoran 3 saham yang like invest. Kenapa saya kasih status like invest? Karena saham-saham yang saya bocorin itu memenuhi 3 kriteria penting, yaitu fundamentalnya mewah kayak AMRT tadi, valuasinya masih murah, kalau AMRT tadi belum kita bahas ya, murah apa udah mahal, dan prospeknya menurut saya masih cerah. Bocoran 3 saham like invest ini aksesnya saya taruh linknya di deskripsi. Anda bisa ambil sekarang juga kalau Anda lagi buru-buru, atau Anda bisa ambil nanti setelah nonton video ini sampai selesai. Tadi kita udah bahas fundamentalnya AMRT ya, yaitu karena labanya meningkat dan ekuitasnya terus membesar, maka bisa disimpulkan fundamentalnya mewah. Sekarang kita masuk ke valuasi. Untuk ngitung valuasi, untuk ngitung kisaran harga wajar, saya itu menggunakan proyeksi dividen. Dividen itu apa? Dividen itu jadi gini. Perusahaan kan jalanin bisnis. Dari bisnis kan ngasilin keuntungan. Nah, keuntungannya itu dibagi-bagi nggak ke investornya? Atau cuman dimakan doang sama perusahaannya sendiri? Nah, itulah dividen itu yang saya jadiin tolak ukur dalam menghitung kisaran harga wajar atau valuasi suatu saham. Kita masuk ke contoh. 2019 keuntungan per lembar saham si AMRT itu 27 ya. Dari 27 dibagiin 13 ke investor. Nah 13 itu 50%-nya dari 27. Ini ada pembulatannya. Jadi nah 50% itu disebut dengan DPR. Jadi ngomongin dividen simpelnya adalah ngomongin DPR. 2019 DPR-nya 50%, 2020 DPR-nya 60%, 2021 DPR-nya 40%. Nah sekarang keuntungan sepanjang 2022 kira-kira DPR-nya bakal berapa? Setelah kita nentuin DPR-nya kira-kira berapa, maka itulah yang akan kita proyeksikan akan dibagiin di tahun 2023 ini. Jadi tahun 2023 berarti bagiannya keuntungan sepanjang tahun 2022. Nah sepanjang tahun 2022 udah ketahuan nih keuntungannya itu 69 perak per lembar saham. Sekarang kita tinggal nentuin berapa DPR-nya. Oke.
Nah, di sini saya bikin skema ada 3, skema pesimis 30%, skema confident 35%, skema optimis 50%. Dari mana 30% pertanyaannya gitu kan. Gini, 2019 pas dia keuntungannya 27 dia bagiin 50%. 50% itu DPR default ya, DPR normal gitu, DPR perusahaan-perusahaan yang bagi dividen gitu yang nggak pelit. Itu normalnya 50%. Oke. Di 2020 keuntungan dia jadi 26 ya, dari 27 ke 26. Berkurang dong. Nah, karena berkurang mungkin dia nggak mau mengecewakan ekspektasi investornya. Akhirnya EPS-nya berkurang ya, keuntungannya berkurang dari 27 ke 26, tapi sama dia DPR-nya dinaikin jadi 60%. Oke. Nah, terus di 2021 pas keuntungan dia 46 ya, jelas lebih tinggi daripada 27 sama 26, DPR dia malah dikurangin. Ya. Nah, sekarang di 2022 keuntungannya 69. Jadi, dugaan saya nih si AMRT itu punya tabiat gini. Kalau tahun berikutnya lebih rendah daripada tahun sebelumnya, dia naikin DPR-nya. Ya, saya mencoba membaca polanya ya. Jadi saya bukan orang dalam AMRT, bukan juga lagi punya ketetapan atau penentuan takdir, bukan. Ini saya membaca polanya. Dari 27 ke 26 dia turun, dia nggak mau sahamnya ditinggal gitu aja, nggak mau sahamnya turun, dia naikin DPR-nya karena turun. Pas naik DPR-nya dia turunin. Ya, ini tadi 50%, pas naik ke 46 dia turunin 40%. Nah, sekarang di 2022 69 lebih tinggi daripada 46. Kalau 46 aja pas lagi dia keuntungan 46 aja DPR-nya 40%, apalagi pas naik 69. Disitulah saya punya asumsi mungkin malah diturunin lagi DPR-nya, yaitu di angka 30%. Oke. Jadi 30% pesimisnya 30%. Tapi percaya dirinya saya kayaknya nggak nyampe 30% ya, mungkin dikurangin sedikit. Jadi percaya dirinya saya, confidentnya saya ada di angka 35%. Nah, syukur-syukurnya skema optimis saya dia balikin ke setidaknya 50% aja. Ya, apalagi kok sampai 60% DPR-nya. Gitu ya. Oke. Begitu saya masukin angka di sini akan keluar murah, wajar dan mahalnya si AMRT ini. Tapi sebelum angka itu keluar saya pengen ngasih tahu, perhitungan ini berlaku sampai kapan sih? Nah, berlakunya adalah sampai proyeksi bagi dividen. Nah, bagi dividen di tahun 2023 ini. Nah, pertanyaannya AMRT bagiin dividen di tahun 2023 ini di bulan apa? Nah, kita lihat sejarahnya. Jadi sejarahnya si AMRT ini bagiin dividen ya. Ini AMRT itu nih ya, Juli, Juni, Januari, Juli, Juni, Agustus. Nah, sekitar Juni Agustus ya. Juni sampai Agustus. Kita pakai aja Agustus ya. Kita pakai Agustus. Jadi per video ini dibuat, ini kan 17 April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kalau dipercepat Juli, kalau diperlambat Agustus. Katakanlah sampai Agustus. Berarti analisa ini berlaku untuk 4 bulan ke depan. Gitu kira-kira sampai bulan Agustus. Ya, ini kan dia pernah Agustus nih. Atau mungkin Juni atau mungkin Juli. Kalau misalkan Juni berarti Mei, Juni berarti satu bulan atau 2 bulan ya. Kita ambil jalan tengah aja ya. Juni paling cepat, Agustus paling lambat, Juli aja ya. Jadi Mei, Juni, Juli ya. Sampai Juli. Jadi perhitungan harga murah, wajar dan mahal ini berlaku sampai Juli 2023. Oke. Saya pakai angka 35% karena disitulah angka kepercayaan diri saya. Oke. Dengan performa seperti ini, dengan menggunakan proyeksi dividen, itu murahnya AMRT itu ada di 241. Atau di harga sekarang udah kelewat 91%. Wajarnya ada di 361 udah kelewat 87%. Mahalnya ada di 481 udah kelewat 82%. Ya, jadi ya seperti itu valuasinya. Kalau Anda nanya ke saya, Anda baru pengen masuk AMRT gitu ya, Anda pengen nanya ke saya, posisinya 0, maka saya akan jawab ya AMRT mah fundamentalnya mewah, labanya meningkat terus, ekuitasnya membesar terus, tapi ya valuasinya udah nggak wajar, udah nggak murah dan bahkan udah di atasnya harga mahal. Ya, mahalnya aja 481, sekarang dia udah 2.720. Nah, mungkin sampai sini ada yang bilang, ya nggak bisa gitu dong. AMRT itu kan, Alfamart itu kan retail, konsumsi, consumer. Terus dia naik terus tuh, lihat tuh. Masa tiap tahun aja dia naik? Masa saham yang growth, masa saham yang tumbuh dihargainya
cuman segini, ya lebih mahal lagi lah. Nah, kalau Anda udah mulai bahas-bahas ke situ, yang artinya melihat dari sisi lain tentang masa depan, berarti Anda lagi ngebahas soal prospek. Nah, soal prospek itu kalau didebatin nggak ada ujungnya. Ya, makanya video saya cuma membahas fundamental dan valuasi. Valuasinya pun saya menggunakan dividen, di mana investor lain mungkin punya jurus lain dalam memvaluasi suatu saham. Oke. Jadi gitu aja. Kita udah di penghujung. Saya udah menepati 2 janji saya di awal. Saya udah membahas analisa fundamentalnya, yaitu mewah. Saya udah membahas valuasinya, yaitu kalau pakai perhitungan saya udah mahal ya, di atasnya mahal bahkan. Sekarang kita udah di ujung. Saya ada 3P. Pengumuman, penawaran, peringatan. Pengumumannya saya mau bahas part 2-nya saham AMRT ini. Part 2 akan ngebahas tentang perhitungan resiko dan reward kalau mau ngehold sampai 2 tahun ke depan. Nah, yang lagi floating profit pasti butuh banget video ini, karena mungkin nggak pengen cepet-cepet TP ya. Yang floating loss juga mungkin butuh buat video ini, biar siapa tahu kalau emang nggak harus di cut loss, bisa ditahan, bisa di hold gitu. Jadi 2 itulah yang kira-kira butuh video part 2. Nah, silakan tulis AMRT di komen ya, tulis AMRT di komen. Makin banyak yang tulis AMRT di komen, makin semangat saya buat video part 2-nya. Kalau sepi komen ya buat apa selanjutin videonya gitu ya. Oh ya, di-subscribe juga channelnya biar dapat notif pas saya upload part 2-nya. Itu tadi pengumuman. Sekarang penawaran. Penawaran saya adalah kalau Anda mau dapat template Excel-nya kayak gini nih ya. Terus Anda juga dapat ilmu di balik semua yang udah Anda tonton. Ya, misalkan Anda pengen tahu murahnya tuh berdasarkan apa sih, wajarnya tuh berdasarkan apa sih, mahalnya berdasarkan apa sih gitu ya. Terus ini dividen yield kenapa dikuningin, penting. Pentingnya kayak gimana, cara penggunanya gimana, ROE tuh gimana, PER tuh gimana, hutang tuh gimana, komposisi tuh gimana gitu ya. Itu saya punya course yang namanya SNET. SNET, SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template ya. Jadi itu ngebahas ilmunya sekaligus Anda dapat template Excel-nya. Jadi Anda bisa pakai template Excel ini buat seluruh saham yang Anda punya sendiri ya. Dan yang terakhir adalah peringatan. Peringatannya adalah saya sudah sediakan bocoran 3 saham yang like invest ya, dan ini gratis, jadi jangan sampai nggak diakses. 3 kesimpulan. Kalau Anda mau nonton AMRT part 2, silahkan komen AMRT. Kalau banyak nanti saya lanjutin, kalau enggak ya udah sampai sini aja videonya. Kalau Anda mau bisa nganalisa sendiri sekaligus dapat template Excel-nya, Anda silahkan beli SNET. Kalau Anda mau ngintip 3 saham like invest ya, bocorannya silahkan Anda akses. Link untuk ngakses bocoran dan juga untuk info tentang SNET lebih lanjut saya taruh dua-duanya di deskripsi ya. Jadi kalau mau beli SNET, linknya ada di deskripsi. Kalau Anda mau sekedar ambil bocoran saham like investnya juga ada di deskripsi linknya. Gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.